Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, saya Didi Daniel Santo. Saya mahasiswa UT UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 1 dari algoritma pemrograman. Nah, untuk tugas algoritma pemrograman ini ada dua, yaitu yang pertama membuat rangkuman. Nah, untuk yang kedua ini saya disuruh membuat video penjelasan dan membuat pseudocode-nya. Nah, untuk soal nomor 2 ini saya akan perlihatkan di bagian layar. Kita langsung buat pseudocode terlebih dahulu, baru membuat flowchart-nya ya. Karena pseudocode ini sebagai gambaran awal apa yang mau. Oke, kita buat pseudocode terlebih dahulu. Kita ketik algoritma perhitungan penghasilan karyawan gaji pokok ditambah gaji lembur. Yang berikutnya kita buat deklarasi terlebih dahulu untuk menentukan itu termasuk integer atau karakter atau apapun itu ya. Ini golongan saya buat dengan karakter ABC, akan dibuat drop down golongan. Oke, yang kedua jam lembur. Ini saya buat integer. Bisa sama dengan 0. Ketiga gaji pokok saya buat integer juga. Lalu berikutnya persen lembur, ini berupa bilangan B. Berikutnya gaji lembur bilangan D. Ini kita buat algoritmanya ya. Oke. Mulai. Input golongan, terus input jam lembur, terus kita buat logika dari golongan tersebut ya. Jika golongan dengan A atau A kecil, maka gaji pokok kurang dari 5 juta. Terus jika golongan dengan B atau B kecil, maka gaji pokok kurang dari 6.500.000. Jika golongan dengan C atau C kecil, maka gaji pokok kurang dari 9.500.000. Selain itu tulis
tidak valid. Oke, selesai. Jika jam lembur lebih dari sama dengan 5, maka persen lembur kurang lebih 0,386 dari jika jam lembur sama dengan 4, maka persen lembur kurang lebih adalah 0,6 atau 36%. Oke, kita copy saja biar lebih cepat. Oke, kita renam 3, maka 34 plus 2, maka 32. Jika 1, maka 30. Oke, jika jam lembur ialah sama dengan 0, maka persen lembur kurang tidak mendapatkan lembur. Bagian terakhir itu gaji lembur. Gaji lembur itu gaji pokok kali persen lembur. Itu penghasilan. Itu gaji pokok ditambah gaji lembur kan masuk jadi output jumlah penghasilan penghasilan. Oke, selesai. Nah, oke, itu dia untuk bagian sedikitnya. Untuk berikutnya kita implementasikan ke bagian flowchartnya, teman-teman. Kita buka. Oke, kita lanjut ke chart. Kita buat yang bulat ya teman-teman. Ini untuk starting, untuk mulai, terus mulai. Lalu pilih yang ini untuk input golongan
dan jam lembur tadi. Lalu kita konstruksi panjang, tentukan gaji pokok, lalu tambahkan ini golongan untuk ini kita sambungkan dari mulai input golongan gaji lembur, lalu dari input golongan gaji lembur sampai tentukan gaji pokok, lalu cil di relation ke golongan ya. Menuju oke, kita yang ini untuk menginput untuk mengisi bagian golongan B dan C tersebut. Kita presisi ya. Oke, taruh di tengah. Untuk A juta. Maksudnya ada yang salah ya. Kita buat A besar dan juga A kecil karena tadi di C berikutnya dia menggunakan logika A besar dan A kecil. Terus ini untuk bagian B sama B besar atau B kecil. Rp6.500.000. Oke. Untuk bagian C besar atau C kecil Rp9.500.000. Oke. Kita relation dari golongan ke A, ke B, dan juga ke C ini. Oke, berikutnya tambahkan polygon kalau salah ini dia cek jam lembur, kita besar sedikit. Oke, lalu kita hubungkan dari golongan A, B, dan juga C. Oke, kita buat rectangle atau kotak ya, persegi panjang. Kita buat 5 ya. Kita kasihkan dulu ukurannya. Oke, di copy paste ya, bikin rectangle. Oke, sorry, gaji lembur sama dengan 30% dikali gaji pokok. Kita copy saja ya, insert sini, ganti ke 32, set juga 2034, dan juga di sini 36. Sepertinya kurang satu ya teman-teman. Saya tambahkan lagi duplikat. Ini berarti di sini 38. Oke, kita blok semua dan rapihkan lagi ini supaya lebih presisi. Oke. Untuk cek jam lembur sudah, lanjut ke berikutnya. Kita coba hitung total dengan gaji pokok ditambah gaji
lembur. Lalu tambahkan jenjang ini sebagai tampilkan total penghasilan. Lalu di sini selesai. Berikutnya kita buat relation dari jam lembur ke gaji pokoknya. Tinggal ditarik saja ke 5 elemen ini. Oke. Dari gaji lembur lanjut ditarik juga ke hitung gaji pokok sama gaji lemburnya ya. Di relation dari total gaji pokok tambah gaji lembur, saya tampilkan total penghasilannya, lalu selesai. Kurang lebih. Oke, jadi inilah flowchart yang saya buat sesuai dengan episode tadi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengerti atau sulit dipahami. Saya akhiri. Selamat malam semuanya.